Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss Lina ingin sharing sesuatu yang sedang Miss Lina cerna. Apa itu? Lebih berkaitan tentang rasa iri atau dengki dan juga nanti Miss Lina mau kaitkan dengan sombong ya, kesombongan. Sebelumnya Miss Lina sudah nulis di blognya Miss Lina, karlinayulianti.blogspot ya, di situ di blogger. Judulnya tentang ini, kenapa kamu nggak bisa dan nggak boleh sombong ya. Miss Lina sharing tentang apa yang disebut dengan penyakit AIN, yang mana ini Miss Lina baru benar-benar baca lagi setelah sebelumnya sempat berdiskusi dengan seorang teman tentang ini. Jadi apa itu penyakit AIN? Penyakit AIN itu adalah penyakit yang berkaitan dengan yang berasal dari pandangan seseorang saat melihat orang lain dan memiliki kegaguman dan ada rasa iri atau dengki di situ. Kalau berdasarkan sumber yang Miss Lina dengarkan atau baca, misalkan ada ustadz dia cerita, ada bapak ya, bapak bilang ke istrinya, dia bilang, wah anak kita lucu ya gitu. Dan saat bapak itu pulang kerja, ternyata anaknya sakit. Ya seperti itu. uh, untuk Miss Lina sendiri ini sebagai pengingat ya. Apalagi kan sekarang Miss Lina pribadi ya, hidup kan tidak bisa lepas dari media sosial ya. Dan itu kan menggunakan pandangan mata ya, melihat gambar, melihat komen, dan apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi juga cara kita berpikir, juga apa yang dirasakan di hati ya. Namun yang Miss Lina sedang rasakan itu, misalnya gini deh, kadang ya misalnya rasakan kalau di media sosial misalnya ada posting artis kayak dipuji-puji banget fisiknya ya, oh dia cantik gitu, dan bukan berarti Misina nggak pernah kayak gitu maksudnya. Misina sadar Misina itu sombong ya, dulu apalagi ya, dan um, sampai ada suatu kejadian yang seolah memangkas habis sombong itu, kayak Allah paparkan, kamu tuh nggak tahu apa-apa gitu, intinya gitu. Nah, kalau dari tulisan Misina yang di blog itu Misina lebih banyak, lebih tulis tentang fisik ya. Misina tulis kalau dari fasilitator di pengajian suka menyampaikan kalau karya manusia itu hanya satu, yaitu ketaatan dia. Kalau misalnya fisik juga dengan kekayaan, kepintaran, itu adalah karya Allah ya, meski meski misalnya manusia itu berusaha ya, misalnya sekolah atau apa, tapi memang kan ada yang memang given gitu, misalnya bakat atau kepintaran atau fisik yang rumpawan, itu kan ada yang memang given ya. Dan ini berlaku bagi Miss Lina ya, uh, harus mengingat siapa penciptanya. Jadi kalau memuji itu bukan memuji orangnya, tapi siapa yang menciptakan, Tuhan gitu. Kalau Ustadz mengajarkannya, kalau misalnya dipuji, kembalikan ke Allah, alhamdulillah gitu kan, segala puji bagi Allah. Jadi um, apa yang dipuji itu ya sang penciptanya, bukan manusia itu sendiri. Dan setelah menulis itu ya, kadang kalau bagi Misina pribadi ya, mungkin orang berbeda-beda ya,
Kadang kalau misalnya bikin video atau bikin tulisan itu juga sebenarnya reminder ya ke diri Misina, dan yang Misina rasakan insya Allah itu lebih memotivasi diri ya untuk like do what you say gitu. Jadi lebih termotivasi supaya melakukan apa yang diucapkan gitu insya Allah. Nih, jadi di kaca nih Sina nulis ya, nih ada doa bercermin ya. Jadi ada doa bercermin, nanti bisa dicari sendiri. Artinya itu segala puji hanya bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah perindah tubuhku, maka perindah juga akhlakku. AHR Ahmad dan At-Tarmizi ya. Jadi Misina taruh ini di kaca ya. Belum hafal doanya ya, tapi kadang Misina lebih suka berdoa pakai bahasa Indonesia ya, karena lebih ngerti kali, nanti bagus lagi untuk uh, dihafalkan ya. Jadi saat melihat di kaca gitu kan, mungkin bagi kamu yang juga lagi belajar self love nih, misalnya kamu tuh nggak nyadar kalau kamu tuh berharga gitu. Misalnya kamu korban bully atau korban apalah gitu ya, korban tanda kutip, terus kamu baru ngaca, kamu mulai self love lagi kan, kalau ajarannya Louise Hay atau Marisa Peer kan itu kayak lihat di kaca, say I am enough gitu kan. Nah, tapi setelah kamu sudah belajar mencintai diri kamu lihat diri kamu di kaca, dan kalau nih kalau misalnya lagi belajar, misalnya lagi ih keren juga ya gue misal gitu kan, tapi maksudnya kembalikan lagi gitu. Terima kasih ya Allah sudah menciptakan aku dengan rupa yang baik gitu, dan mohon perindah akhlakku, dan again nggak boleh sombong ya. Dan kalau juga diingat-ingat lagi, misalnya misalnya melakukan perawatan lah ke salon, misalnya habis berapa gitu kan. Nah, karena juga inget kan, nanti kan kalau meninggal semua fisik ini nggak dibawa ya. Terus yang misalnya lagi rasakan lagi tuh betapa sempurna Allah udah ngatur semua ya, dengan ada doa bercermin gitu. Terus ada larangan tidak boleh mengubah bentuk wajah ya kan. Mengubah penciptaannya itu kayak semua Allah udah atur. Atau misalnya perempuan wanita ya disuruh menutup auratnya, ya itu kayaknya misalnya baru benar-benar merasakan ya betapa Allah tuh udah atur semua ya di buku petunjuk di Al-Quran dan hadis untuk manusia bisa menerapkan. Oke, balik lagi ke tadi itu ya, sifat sombongnya. Jadi itu misalnya juga lagi latihan, misalnya kayak lihat apa misalnya di film atau apa ya, misalnya ada yang ganteng atau ada yang cantik, dan bahkan sekarang misalnya lagi coba nih, misalnya atau ada anak yang lucu yang gemesin, kayak hati-hati juga dalam dalam apa berucap ya, misalnya lagi coba kayak kayak bahkan kan ada istilah pujian itu penyembelihan kan, karena sebenarnya pujian itu bahaya gitu kalau misalnya diri ini belum punya kesadaran kalau semuanya itu karyanya Allah, kecuali ketaatan manusia itu sendiri. Nah, berkaitan tuh sombong udah ya, jadi yang misalnya bahas jadi berlatih untuk nggak sombong ya. Dan mungkin ada orang yang apa ya, perlu peristiwa tertentu yang menghantam sampai uh, itu Allah jadi habis apa kikis habis kesombongannya itu. Ada yang kayak gitu misalnya contohnya ya. Dan sombong, selain sombong ini uh, nah berkaitan itu yang tentang penyakit ain kan, itu kan disebabkan oleh rasa iri dengki karena pandangan. Nah yang Misina sedang uh, coba rasakan dan coba benamkan lagi kan, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya kan, dan juga demikian dalam menentukan takdir kan, Allah ingin yang terbaik bagi manusia, terbaik dalam artian yang mengantarkan manusia menuju ke surga. Kayak misalnya gini, kamu pernah nggak kayak kamu mau A tapi kamu dapetnya B gitu, terus misalnya tadinya kamu sebel gitu ya, misalnya karena belum paham tentang sifat Allah, belum kenal sama Allah, belum tahu kalau Allah ingin yang terbaik untuk hambanya. Sekali lagi, pengertian terbaik adalah yang mengantarkan ke surga. Kamu kayak ngeluh, kenapa sih A, aku kan maunya B gitu misalnya gitu ya.
Tapi kemudian kamu saat kamu menjalani yang B gitu, apa tadi kebalik ya. Oke, misalnya kamu maunya A ya, tapi Allah kasihnya B gitu. Nah, terus kamu menjalani yang B ini, kamu jalani, terus kamu mulai merasakan, oh ini tuh ternyata maksud Allah ya mengasih aku yang B gitu. Dan ini tuh kalau bagi muslimnya ya perlu dibenamkan lagi dan lagi ya tentang misalnya nih, kenapa kita nggak boleh iri atau dengki sama orang lain? Apalagi misalnya dari pandangan mata, misalnya lihat sosial media, lihat orang yang lebih kaya, misalnya lihat orang yang cantik gitu. Terus kadang kan kalau di komen-komen kan suka jahat gitu ya, kayak mungkin paling benar sendiri atau gimana kan kadang kolom kolom komen tuh suka rame gitu ya. Nah, coba kalau bagi Messina coba ambil pelajarannya. Misal kita lihat seseorang, oh dia kaya tapi rumah tangganya kurang baik misalnya gitu. Nah terus kayak di hati kayak, oh mendingan gue. Nah itu kan kayak apa ya? Dalam hati Messina kayaknya nggak ada yang mendingan gue atau gimana deh gitu kan, karena kalau misalnya kayak konsep takdir gitu kan, kalau Allah kan kalau misalnya diri ini mengikuti berjalan lurus ya sesuai dengan koridor, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya udah gitu, misalnya aku punya rencana, aku jalankan, aku berikhtiar, nanti terserah Allah mau bawa kemana gitu kan. Nah kalau yang dari luar kan kayak misalnya motivator dari luar malah bilangnya itu detachment ya, detachment yang mana kalau punya apa udah dilepasin setelah ikhtiar, dan itu akan rasanya lebih plong. Karena kenapa? Karena diri ini nggak ingin menentukan hasil, karena hasil juga kan ranahnya Allah, manusia itu nggak bisa. Dan karena Allah udah netapin takdir masing-masing, yes. Dan ini istilah masih benamin lagi karena karena miskinnya masih miskin kesadarannya, masih untuk yang iri dengki ini masih perlu belajar ya, gimana nggak iri atau dengki atau misalnya kayak sirik ngeliat orang gitu, kadang-kadang masih ya, tapi lagi belajar. Karena kan semua orang tuh udah ditulis takdirnya masing-masing sama Allah, dan juga semua orang punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing ya. Kalau misalnya ibaratkan tuh kayak pengandaiannya kan suka ada kayak gambar ya yang jelasin kecerdasan masing-masing orang, kayak misalnya ada ujian di hutan, nggak adil kalau monyet disuruh berenang gitu, karena monyet pinternya apa naik pohon gitu, manjat. Nah itu juga sama ya bagi masing-masing manusia. Kalau menurut misalnya masing-masing orang punya kelebihannya sendiri, punya kekurangannya sendiri, punya keunikannya masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing. Dan Allah tuh kalau dalam hati Missy yang Missy rasakan kayak Allah tuh udah nyempetin waktunya gitu, karena kutip dari uh, di tengah-tengah kesibukannya yang sangat sibuk yang karena Allah Maha Kuasa itu tentu bukan dianggap kesibukannya, ini hanya bahasa Missy. Allah itu udah rancang alur cerita masing-masing manusia. Dan kalau yang Missy lagi dengerin Ustadz gitu kadang kan dan juga mungkin motivator ya. Tapi kan kayak di Islam juga kita harus uh, kayak bukan harusnya, kita perlu tuh husnuzon, kayak berpikir yang baik gitu. Kalau hari ini akan lebih baik dari kemarin, dan terus berusaha gitu kan. Jadi memiliki pandangan yang positif tentang masa depan gitu. Jadi kalau misalnya ngiri atau sama orang gitu, dan ngirinya tuh bukan tentang ketaatan gitu ya, misalnya ngiri tentang harta atau tentang rupa atau tentang apa yang dia punya yang aku nggak punya. Mungkin kalau bagi diri ingetin lagi istighfar gitu kan, terus misal kalau masih ada rasa itu, serahin rasa itu ke Allah, kayak bisa bilang, ya Allah tolong aku dengan perasaanku ini, tolong bantu aku untuk bisa mengelolanya, tolong tunjukkan aku jalan yang terbaik, dan kalau engkau izinkan aku ingin berusaha supaya kalau engkau berkenan engkau juga dapat memberikan rezeki yang seperti itu kepadaku, jika itu untuk
kebaikanku di dunia dan akhirat. Bukan seperti itu ya. Jadi itu aja sharing Miss Lina tentang berkaitan tentang rasa sombong, juga tentang penyakit lain, dan juga tentang rasa iri, dengki, dan juga tentang menerima takdir dan alur cerita masing-masing, menerima kelebihan dan kekurangan sendiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.